Halo, Bapak Insinyur Dasono Nababan Eskom Inkom IPM. Kembali lagi Pak bersama saya Muhammad Dafa Farhani dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0526235596. Untuk saat ini saya masih bertempat di UP BJJ Bandung. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya semoga dimanapun Bapak berada, Bapak selalu ya senantiasa diberi kesehatan, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang baik-baik. Amin. Ya tidak terasa Pak sudah masuk ke tugas ketiga. Ya ini menandakan bahwa semester ini akan segera berakhir. Dan berikut ini video penjelasan saya untuk tugas ketiga kita dari mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tugas kita. Jadi di sini terdapat dua soal, yang mana kita disuruh membuat algoritma DFS atau Deep First Search dan BFS atau Breadth First Search dalam bahasa Java. Yang pertama kita akan membuat DFS-nya dulu. Di sini petunjuk soalnya kita disuruh membuat graf dengan 8 not yang mewakili nilai A1, A2, A3 sampai A8. Kemudian nanti kita akan melakukan pencarian angka N di dalam graf tersebut dengan algoritma DFS. Nah, di sini saya sudah punya gambar ya. Yang gambar ini terdiri dari 8 not yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Yang masing-masing notnya ini mewakili atau berisi nilai A1 sampai nilai A8. Sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya ya, kita akan coba buat simulasi dulu, bukan simulasi sih. Kita akan menjelaskan sedikit lebih dahulu. Kan kita disuruh mencari nilai N ya di dalam graf tersebut, di dalam graf ini nih. Maka nantinya di dalam pemrogramannya kita akan meminta user untuk 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 menginput nilai N. Nah, tadi kan kita punya nih ada A1, A2, ya, A3, dan seterusnya sampai A8 kan. Oh ini 8-nya kayak gini, minta maaf. Ini adalah not 1 ya, ini adalah not yang kedua, dan ini adalah not ketiga, begitu seterusnya. Kalau kita ingin mencari nilai N, ya, maka sama saja seperti kita mencari nilai AN, gitu. Nah, makanya nanti user untuk menginputkan nilai N ini hanya terbatas dari 1 sampai 8 saja. Kenapa? Karena kita cuma memiliki A1 sampai A8. Gitu. Semisal user menginputkan nilai N-nya sama dengan 3 misalnya. Maka dia akan mencari nilai A3. Ya, N-nya berubah menjadi 3. Yaitu ini. Nih. Nanti dia akan mencari A3. Jadi misal nanti kalau misalkan usernya menginput N-nya sama dengan 8 nih. Ya, maka AN-nya atau not yang akan dia cari itu terletak di A8 gitu. Oke, kita masuk ke dalam pemrogramannya. Ini kita sudah buat codingannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita jalankan ya, run file. Nah, ini yang pertama-tama ya. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai N, yaitu nilai antara 1 sampai 8. Nah, tadi ya kita cuma punya A1 sampai A8. Ini ya, ini struktur grafnya. Ini cara bacanya seperti apa? Kita bisa lihat di dalam gambar kita. Di sini. Waduh, kita geser dulu. Nah, jadi A1 ya, dia terhubung ke A2, A3 dan A4. Kita coba lihat di sini. Ya, ini A1 nih. Dia terhubung ke A2, A3 dan A4. Untuk A2-nya ya, yang ini nih,
dia terhubung ke A1 dan ke A6, ke A1 dan ke A6, ya kan? Kemudian A3, ya, yang ini nih, dia terhubung ke A1 dan ke A5, pun begitu seterusnya. Jadi cara baca seperti itu ya. Lebih mudah emang kalau misalkan kita lihat pada gambar. Lanjut ke sini, ya. Jadi user inputkan dulu nih n nilai n yang berapa yang mau dia cari gitu dengan range 1 sampai 8. Semisal kita masukkan nilai 5 di sini ya. Nah, maka dia akan mencari not 5 ya, atau mana tadi, a n sama dengan A5 ya, karena n-nya sama dengan 5 ya, maka an-nya sama dengan A5 gitu. Maka dia akan mencari not yang bernilai A5. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi dia akan mengunjungi masing-masing not ya. Dimulai dari not yang pertama, yaitu A1. Start dia mulai mencarinya. Nah, itu dimulai dari not A1. Kemudian dia akan melihat nih, ini A1 sama nggak sih sama A5 gitu. Oh, ternyata enggak kan. Ya udah, akhirnya karena A1 ini bukan nilai yang ingin kita cari, dia akan turun ke A2 gitu. A2 dia akan bandingkan lagi nih, sama nggak sama dengan A5. Oh, beda juga ternyata nilainya. Ya udah, akhirnya dia tidak berhenti di sini dan melakukan pencarian ke bawah. Nah, DFS yang artinya deep first search, artinya kan deep. Deep kan artinya dalamnya. Jadi kalau DFS itu dia mencarinya menurun. Ya, menurun. Ibaratnya ini orang tua, misalnya ayah ibu, ini anak-anaknya, ini cucu-cucunya, ini cucunya. Nah, kalau DFS dia akan mencari sampai ke cucu-cucu, cicit-cicit semuanya sampai bawah. Jikalau nanti sudah mentok, sudah tidak ada turunan lagi misalnya, barulah dia akan kembali ke atas. Ya. Tadi kan dia sudah mengunjungi A2 nih. Nah, DFS dia akan melihat A2 ini tuh punya cucu nggak sih atau punya turunan nggak sih? Dan ternyata ada, yaitu A6. Maka dia mengunjungi A6 dulu nih. Ya kan? Dia mengunjungi A6 dulu. Dan dia akan membandingkan A6 ini apakah sama dengan A5. Oh, ternyata beda. Karena A6 ini dia sudah tidak memiliki turunan lagi atau cucu lagi, ya, maka dia kembali ke atas nih, kembali ke A3. Gitu. Dia mengunjungi A3 nih. Karena A3 setelah dibandingkan dia juga tidak sama dengan A5, ya, maka dia menurun. Maka dia akan melihat dulu apakah A3 ini punya turunan atau tidak. Dan setelah dia lihat, oh ternyata punya nih turunannya, yaitu A ke A5, makanya dia mengunjungi A5 gitu. Dan ternyata A5 ini sama dengan yang kita cari. Nah, karena sama dengan yang kita cari, maka pencariannya berhenti di A5, di not A5, soalnya sudah sama nih sama yang ingin kita cari. Begitu. Kalau DFS ya ingat ya, DFS itu ibaratnya kayak kita menyelam gitu. Jadi selami dulu sampai bawah, sampai mentok. Kalau misalnya sudah mentok, baru kita naik ke permukaan lagi. Begitu. Itu untuk yang DFS. Ya. Kemudian untuk yang BFS atau Breadth First Search, ya, di sini kita juga menggunakan diagram yang sama ya. Bentar, ini kita puting dulu biar enak nanti. Oke, kita ini hapus dulu. Untuk BFS ya, kita coba running dulu programnya. Run file. Nah, untuk BFS sama ya. Di sini kita juga disuruh untuk menginputkan n-nya dulu nih. Ya, berapa nilai n yang ingin kita cari? Ya, di range antara 1 sampai 8 dong tentunya. Untuk yang ini sudah tidak usah saya jelaskan ya, soalnya tadi di awal sudah dijelaskan, sudah saya beritahu bagaimana cara bacanya. Nah, sini misalkan sama nih, kita inputkan 5 misalnya, sama kayak DFS tadi. Kalau kita enter, ya maka dia mencari A5.
Ya, karena N-nya sama dengan 5, maka AN-nya itu juga sama dengan A5. Jadi dia mencari A5. Bedanya BFS dengan DFS, pola BFS, nah dia mulainya sama ya di starting point di A1 ini. Kemudian dia mengunjungi level yang di bawahnya itu A2. Nah, setelah dia lihat ternyata A2 ini tidak sama dengan A5, ya, maka dia akan menyamping, teman-teman. Nah, ini bedanya nih. Kalau DFS kan dia akan melihat dulu nih apakah A2 punya turunan atau tidak. Kalau misalkan punya turunan, maka dia akan pergi ke turunannya dulu kan. Itu kalau DFS. Kalau BFS dia tidak peduli apakah kunjungan yang di A2 ini punya turunan atau tidak, pokoknya dia menyamping gitu loh. Turunan-turunannya, cucu-cucunya itu dicuekin dulu lah, tidak usah dipedulin dulu lah. Ya gitu. Jadi dia menyamping dulu nih. Nah, makanya di sini dia mengunjungi A3, visit A3 ya, di level yang setara dengan A2. Dia mengunjungi A3 dan ternyata setelah dia bandingkan apakah A3 ini sama dengan A5, ternyata enggak gitu loh. Dan dia melanjutkan ke visit yang ke di sampingnya yaitu A4 ya, meskipun A3 sini juga punya turunan A5 tapi dia tidak turun dulu, dia menyamping dulu gitu. Itu BFS ya. Dan dia membandingkan nih nilai A4, apakah A4 ini sama dengan apa yang kita cari yaitu A5. Oh ternyata beda ya kan. Ya udah, setelah semua level 1 ya, bisa kita bilang ini adalah level 1 sudah dilakukan pencarian atau dilakukan visit kunjungan dan ternyata tidak ada satupun nilai yang sama dengan apa yang kita cari, barulah dia turun ke level kedua, level yang di bawahnya gitu. Nah, di sini dia mengunjungi A6, ya kan? Ini A6. Dia membandingkan apakah A6 sama dengan A5, ternyata beda. Ya udah, dia melakukan pencarian ke sampingnya lagi nih atau ke level yang setara dengan level A6 yaitu A5 gitu. Dan ternyata saat dia berkunjung ke A5, ketika dia membandingkan, ternyata benar nih. Inilah nilai yang kita cari selama ini yaitu A5. Ya udah, dia berhentinya di A5 sini. Itu goal ditemukan sama dengan A5 sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi kesimpulannya ya, kalau DFS itu atau Deep First Search, dia itu melakukan pencariannya secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan node itu memiliki turunan, dia akan menghabiskan turunan yang ada di node itu dulu, baru ke atas dari node yang diinginkan nantinya. Nah, kalau BFS, dia melakukan pencariannya itu secara horizontal. Gitu loh. Dia menyamping. Ya, jadi DFS dia menurun ke bawah, kalau BFS dia menyamping atau secara horizontal. Begitu. Cukup sekian Pak video penjelasan dari saya. Bila dalam video kali ini masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas materi-materi penyampaian-penyampaian pembelajaran yang telah Bapak sampaikan ya, terutama kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa di semester selanjutnya bila memang kita bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Terima kasih banyak Bapak. Dadah.